Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Sistem Respirasi dan Sistem Urogenitalia pada AFES. Beranggotakan 1. Leoni Fadilah, NIM A4 2019-0010. 2. Aisyah Nur Fitriah, NIM A4 2019-0012. 3. Nadia Hasna Amalia, NIM A4 2019-0013. Yang terakhir, Oktaviana Nurzalina, NIM A4 2019-0014. Selamat menyaksikan. Organ kelamin pada AFES terdiri dari sepasang testis pada jantan yang berbentuk seperti kacang, letaknya pada lobus atas ginjal, sementara betina terdiri dari ovarium dan oviduk. Ovarium AFES yang aktif hanya sebelah kiri saja, sementara yang kanan mengalami rudimenter atau ovarium tidak tumbuh secara sempurna, kecuali pada burung elang. Saat ovarium matang, bentuknya mirip buah anggur yang bergelombol berwarna kuning. Oviduk bentuk yang masih muda berupa saluran lurus yang bermuara ke kloaka. Oviduk terdiri dari infundibulum tubae yang berbentuk corong dengan lubangnya yang disebut ostium abdominal. Yang kedua adalah tuba yang banyak terdapat kelenjar-kelenjar. Dan yang ketiga adalah uterus yang merupakan bagian tuba yang membesar. Sistem organetel. Sistem organetalia, kolumna livisa tersusun atas organon uropotika dan organon genetalia. Organon uropotika tersusun atas yang pertama ren metamorfos, sepasang masing-masing tersusun 3 lobi. Yang kedua ada ureter, sepasang pada preparat kelihatan pucat menuju ke kaudal dan bermuara langsung dalam kolka. Yang ketiga ada kolaka, berupa satu ruang tunggal di mana bermuara saluran-saluran kelamin kencing dan sisa makanan akan dibuang. Kolaka kolumna livisia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada oradium, tempat bermuara saluran kencing dan saluran kelamin. Yang kedua ada copradium, tempat bermuara saluran makanan, dan yang ketiga ada proctodium, berupa lubang keluaran. Selain itu juga terdapat bursa Fabrici, terletak pada dinding kolaka sebelah dorsal dan tunggal. Pada merpati yang masih muda kelihatan nyata dan besar, semakin tua semakin mengecil untuk akhirnya menghilang sama sekali. Organetalia maskulia tersusun atas. Pertama ada testis sepasang bentuk oval terletak di sebelah ventral lobus renis yang paling karnial, tempat dibuat dan disimpannya spermatozoa. Kedudukan testis digantung oleh selaput tipis yang berasal dari lipatan peritoneum, dinamakan mesorchium. Yang kedua ada epididymis, sepasang kecil letak sisi dorsal testis berupa saluran yang dilewati sperma menuju ke ductus deferens. Yang ketiga ada ductus deferens, sepasang pada burung muda tampak halus, sedangkan pada burung dewasa nampak berkelok-kelok, berjalan ke kaudal, menyilangi ureter, kemudian bermuara pada urodium. Uterus adalah kelanjutan dari tuba yang membesar mengandung banyak kelenjar. Pada waktu ova berjalan ke arah kaudal diselubungi oleh sikret yang dihasilkan oleh kelenjar sepanjang oviduk dan uterus. Selubung tersebut yang bermualan adalah albumen putih telur, kemudian dengan sel membran, kemudian dengan kulit yang mengandung kapur. Dan yang kelima, sisa oviduk terletak di sebelah dexter atau kanan. Dan organel genitalia feminia ada sepasang, hanya saja tidak semua mengalami perkembangan normal. Hanya bagian sinester yang mengalami perkembangannya, sedangkan bagian dexternya rudimenter. Organogenitalia feminia terdiri dari 1. Ovarium, hanya sebelah sinester. 2. Oviduk, bermuara pada orodium yang tersusun dari infundibulum tubae, berbentuk corong dengan lubangnya disebut ostium abdominal. Dan tuba adalah oviduk, bagian rostral. Terdapat banyak kelenjar pada dindingnya. Yang ketiga ada infundibulum, sebagian bagian oviduk di bagian ujung karnial bentuk seperti corong. Lubang corong dinamakan ostium abdominal. Sistem respirasi pada AFES. Sistem pernapasan pada mamalia dan burung bekerja dengan cara yang sepenuhnya berbeda, terutama karena burung membutuhkan oksigen dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan yang dibutuhkan hewan mamalia. Sebagai contoh, burung tertentu bisa memerlukan 20 kali jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh manusia.
Karenanya, paru-paru hewan menyusui tidak dapat menyediakan oksigen dalam jumlah yang dibutuhkan burung. Itulah mengapa paru-paru burung diciptakan dengan rancangan yang jauh berbeda. Paru-paru burung terdiri dari bronkus primer, bronkus sekunder, dan parabronkus. Bronkus primer merupakan saluran percabangan dari trakea. Percabangan ini membagi bronkus primer menjadi dua, yaitu bronkus kiri dan kanan. Kemudian bronkus primer bercabang lagi menjadi bronkus sekunder atau mesobronkus. Paru-paru burung tidak memiliki alveolus, tetapi digantikan oleh pembuluh darah, parabronkus. Nah, parabronkus ini berhubungan dengan pembuluh darah kapiler, sehingga dapat terjadi proses pertukaran gas secara difusi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, paru-paru burung berhubungan dengan kantong udara. Kantong udara berjumlah 9. 2 kantong udara terletak di leher, 1 di antar tulang selangka, 2 di rongga dada bagian depan, 2 di rongga dada bagian belakang, dan 2 di perut. Sistem respiratoria columbalivia tersusun A. Nares, lubang hidung sepasang. Terdapat pada pangkal rostrum bagian dorsal. B. Nares posteriores berupa lubang pada palatum. Yang pertama, larynx. Tersusun oleh tulang rawan. Pembatas ruangnya disebut glotis. Larynx dihubungkan dengan lubang mulut dengan perantara celah yang disebut rima glotidis. Yang kedua, trakea. Berupa pipa, mempunyai cincin-cincin tulang rawan yang disebut annulus trachealis. Trakea bercabang menjadi bronkus dexter dan sinister. Tempat terjadinya percabangan disebut bifurcatio trachealis. Yang ketiga, bifurcatio tracheae sebagai lanjutan dari trakea ke arah kaudal bercabang sebagai bronkus dexter dan sinister. Syrinx alat suara terdapat pada bifurcatio trachealis. Tersusun dari beberapa annulus trachealis yang paling kaudal dan annulus branchialis yang paling kranial ini membatasi suatu ruangan yang agak lebar disebut tympanum. Pada bagian paling kaudal trakea terdapat tulang rawan yang melintang dari ventral ke dorsal disebut pesulus. Pesulus menyokong suatu lipatan yang disebut membrana semilunaris. Kecuali itu ada membrana yang lain yang disebut dengan membrana tymphaniformis interna et externa. Ini dibentuk oleh lipatan dari selaput lendir yang melapisi bronkus dari sebelah dalam. Otot-otot yang berguna untuk menimbulkan suara adalah musculus sternotrachealis dari sternum trachea dan musculus syringialis dari dinding trakea sebelah dalam ke syrinx. Untuk bersuara, maka membrana tersebut harus bergetar, dan getaran ini dapat diatur besar kecilnya ruangan diatur oleh kerja dua otot tersebut. Nah, bronkus merupakan bagian yang berhubungan dengan pulmo. Kemudian membentuk cabang-cabang halus dinamakan broncheolus. 6. Pulmo sepasang mempunyai ukuran relatif kecil jika dibanding dengan besar badannya. Melekat pada dinding dorsal toraks. Dibungkus dengan selaput pleura, terdapat sakus pneumatikus yang berfungsi untuk menghubungkan pulmo dengan kantung-kantung hawa atau air sak. Ada 5 sakus pada columbalivia antara lain. Yang pertama, sakus cervicalis, sepasang pada pangkal leher. Yang kedua, sakus interclavicularis. Tunggal terdapat di antara coracoid dan mempercabangkan diri ke arah lateral yang disebut sakus axillaris terdapat pada ketiak. Yang ketiga, sakus thoracalis anterior terletak pada ruang dada muka. Yang keempat, sakus thoracalis posterior terletak pada ruang dada belakang. Dan yang kelima, sakus abdominalis di sekeliling lingkaran intestinum. Sakus pneumatikus berguna dalam hal membantu pernafasan, membantu memperkeras suara, mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu banyak, menghindarkan alat-alat visceral dari bahaya kedinginan dengan cara membungkusnya dengan ruangan udara, dan dapat mempengaruhi berat jenis badan terutama bagi jenis-jenis burung yang berenang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.